Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Hari ini di video ini saya akan membahas tentang materi permutasi dan kombinasi, bagian dari subbab peluang. Oke. Permutasi dan kombinasi. Oke, sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, share dan komen juga ya untuk kemajuan channel ini. Nah, sebelum menjelaskan tentang apa maksud dari permutasi dan kombinasi, yang pertama kita harus paham dulu dasarnya, basicnya, yaitu adalah faktorial. Nah, apa sih maksud dari faktorial? Nah, faktorial itu adalah bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Jadi, jika n faktorial, maka dibaca n faktorial. Nah, ini adalah faktorial ya. Bagaimana contohnya dari faktorial? Nah, ini adalah contoh dari faktorial. Misal, 1 faktorial sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, jadi faktorial itu perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Misalnya n-nya itu berapa, nanti dikalikan dari bilangan 1 sampai n. Nah, hasilnya tinggal dikalikan ya. Nah, ini adalah contoh dari faktorial. Karena permutasi dan kombinasi kita akan mengerjakannya dengan cara faktorial. Jadi dasarnya juga kalian adik-adik harus paham tentang yang namanya faktorial. Oke, sudah paham ya tentang faktorial, cara mengerjakannya seperti ini. Oke, kalau sudah paham kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke bagian permutasinya. Pengertiannya bagaimana untuk permutasi? Permutasi R unsur dari N unsur yang tersedia adalah susunan unsur tersebut dalam suatu urutan dengan R lebih kecil atau sama dengan N. Nah, bagaimana rumus dari permutasi? Rumus dari permutasi itu adalah P N R atau permutasi N unsur dari R unsur atau permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, ini rumusnya ya, yang harus adik-adik ingat agar kita bisa mengerjakan soal dari permutasi atau soal-soal peluang yang menggunakan rumus dari permutasi. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke contoh permutasi. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 akan dibuat bilangan terdiri atas 3 angka berbeda. Tentukan banyaknya bilangan yang terbentuk. Oke, jadi maksud soalnya itu adalah angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi akan dibuat bilangan terdiri dari 3 angka berbeda. Nah, kita akan ambil 3 secara acak. Banyaknya bilangan yang terbentuk itu ada berapa ya, tanpa perlu kita urutkan satu-satu, kita sudah bisa mengerjakannya karena dengan rumus permutasi. Nah, kita harus tulis lagi diketahuinya. Apa diketahuinya? Nah, banyaknya unsur. Nah, banyaknya unsur itu adalah n sama dengan 6. Dari mana 6? Nah, ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, bilangan atau unsur yang tersedia di awal. Dan selanjutnya banyaknya unsur yang diinginkan, R sama dengan 3. Dari mana ini? Nah, dibuat bilangan terdiri dari 3 angka berbeda. Jadi R-nya sama dengan 3 karena unsur yang diinginkannya. Oke. Maka kita jawab. Nah, ini adalah cara penyelesaiannya. Permutasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Maka sama dengan
PNR atau N-nya di sini 6 ya, R-nya 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 faktorial, di mana N-nya adalah 6, R-nya adalah 3. Sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial. Sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Nah, cukup sampai 3 faktorial. Kenapa? Karena di bawah akan dibagi dengan 3 faktorial. Jadi kita nggak usah lagi mengurutkan sampai 3 dikali 2 dikali 1. Karena nilai 3 faktorial dan 3 faktorial itu sama. Nanti akan habis. Jadi hasilnya 6 dikali 5, 30 dikali 4, 120 bilangan atau 120 angka berbeda yang terdiri dari 3 angka berbeda ya. Nah, seperti itu. Ini contoh dari penyelesaian permutasi. Ya, semoga adik-adik bisa dipahami ya. Jika memang ada yang kurang dipahami, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Nah, oke. Kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke yang namanya kombinasi. Apa pengertian dari kombinasi? Kombinasi adalah unsur-unsur tanpa memperhatikan urutannya. Nah, kombinasi R unsur dari N unsur adalah susunan R unsur yang dapat diambil dari N unsur yang berlainan dengan urutan penyusunan tidak diperhatikan. Nah, kita setelah pahami pengertiannya harus tahu juga rumusnya. Rumus dari kombinasi itu adalah kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Jadi bedanya dengan permutasi adalah ini dikali lagi dengan R faktorialnya. Ya, sederhana. Oke, kita masuk ke contoh dari kombinasi. Nah, saya buatkan satu soal tentang contoh kombinasi. Oke, dipahami ya. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan, tetapi nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Banyaknya pilihan yang dapat diselesaikan siswa tersebut adalah. Oke, kalau misalnya kita ketemu dengan soal-soal seperti ini, yang pertama adalah kita harus tahu dulu maksud dari soalnya itu seperti apa. Ketika ada soal, siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal ulangan, tetapi nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Artinya ada 5 yang sudah harus dikerjakan, sisanya 3. Ya, 3 soal lagi, nomor berapa? Nomor 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu pilihannya. Tapi kita harus memilih 3 saja. Ya. Oke, kita jawab ya. Nah, banyaknya soal yang dipilih. Dari 8 soal, nomor 1 sampai 5 harus dikerjakan. Maka siswa harus memilih 3 soal lagi pada nomor soal 6, 7, 8, 9, 10 untuk dikerjakan. Karena ini sisanya. Karena nomor 1 sampai 5 itu harus dikerjakan. Ya. Sisanya pilihannya untuk memilih 3 soal lagi adalah soal di nomor 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk memilih 3 soal dari 5 soal sisa yang tersedia, maka menggunakan kombinasi. Nah, kombinasi bagaimana? Nah, ini. Kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Karena yang tersisa adalah 5 soal, kita akan memilih 3, maka kombinasi 3 dari 5 unsur sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 3 faktorial dikali lagi dengan 3 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Dari mana? Dari 5 dikurangi 3 dikali 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial. Oke, cukup sampai 3 faktorial ya, karena di bawah ada 3 faktorial juga. Nah, yang 2 faktorialnya kita jabarkan, 2 dikali 1, maka sama dengan 3 faktorialnya ini habis. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20
per 2 sama dengan 10. Jadi untuk memilih 3 soal dari 5 soal yang tersedia, maka banyaknya adalah 10 cara. Oke adik-adik, cukup sekian ya materi dari permutasi dan kombinasi ini. Jangan lupa untuk bantu subscribe, like video ini, dan share juga ke teman-teman kalian. Jika ada yang ingin tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya.